Kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis alat mesin dan penyerahan bantuan kultivator, alat perajang, dan sepeda motor angkut roda 3 dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DBHCHT tahun anggaran 2025 berlangsung Kamis 25 September 2025 bertempat di Aula Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, Jalan Sumedang nomor 28 Kepanjen. Kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis dan penyerahan bantuan alat penunjang pertanian tembakau ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan para petani agar hasil produksi bisa meningkat, efisiensi biaya produksi, dan meningkatkan kualitas hasil produksi tembakau sehingga bisa memperoleh harga jual yang lebih baik. Kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis, alat mesin dan penyerahan bantuan kultivator, alat perajang, dan sepeda motor angkut roda 3 dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DBHCHT tahun anggaran 2025 diselenggarakan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang. Subkegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifik lokasi. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau DTPHP Kabupaten Malang, Insinyur Avicenna M. Saniputra MTMH, PLT Sekretaris Dinas Kholida Masruro SP, Ketua Tim Kerja Produksi Perkebunan Subhan Masruri SIP MAP, serta narasumber dan para peserta pelatihan dan bimtek. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kabupaten Malang serta pembacaan doa.
Subhanallah wa bihamdihi wa subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Malang, yang diwakili oleh Ibu PLT Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan Kabupaten Malang, Ibu Kholidah Masrour SP. Yang kami hormati Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Bapak Uli, yang kami hormati perwakilan dari PT ATM Bapak Doni, yang kami hormati perwakilan dari PT Tani Karya Bapak Agi, yang kami hormati koordinator BPP se-Kabupaten Malang yang hadir atau yang mewakili, dan yang kami hormati dan banggakan segenap Gapoktan dan Poktan yang hadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur pada kita panjatkan atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita karunia nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di aula Dinas Tanaman Pangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang, yaitu di Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami ucapkan selamat datang di kantor kami, di aula ini, telah memenuhi undangan kami, yang mana di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu menyempatkan waktu untuk hadir di acara yang mungkin ditunggu Bapak dan Ibu terkait dengan kegiatan ini. Sebelumnya, supaya tidak tegak, izinkan saya berpantun ya, nanti dijawab. Petiklah mangga dengan galah, jauh dua menjadi terpencar. Izinkan saya ucap bismillah, semoga acara berlangsung dengan lancar. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu kita berikan kesempatan sambutan Bapak Kepala Dinas yang diwakili oleh Ibu PLT Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, Ibu Kholidah Masrour SP, Wakil dan Acara dilanjutkan dengan sambutan PLT Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, Kholidah Masrour SP. Dalam sambutannya menjelaskan program peningkatan produksi dan produktivitas semua komoditas di bidang perkebunan, khususnya tembakau, dari 6 kecamatan berkembang menjadi 32 kecamatan yang sudah menanam tembakau berkat anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang besar, sehingga petani sangat antusias menanam tembakau. Lebih lanjut, PLT Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang mengajak kelompok yang mendapatkan bantuan alat bantu pertanian seperti kendaraan roda 3, alat perajang tembakau serta kultivator untuk merawat dan memanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan khususnya tembakau. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah sampai pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu bersilaturahmi dengan dinas pendidikan yang dari kelompok kami menyempatkan waktu untuk kesini bersilaturahmi dengan dinas. Mudah-mudahan apa yang menjadi langkah kita ini nanti dicatat menjadi ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Khususnya di bidang perkebunan, pagi hari ini adalah dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan khususnya tembakau. Perlu kami sampaikan bahwa tembakau ini mungkin sudah lama panjenengan berbudidaya tembakau, mulai 2009 anggaran DPHJAT ini bisa kita nikmati di Kabupaten Malang sampai hari ini. Alhamdulillah, dari dulu 6 kecamatan sekarang sudah berkembang menjadi 32 kecamatan yang sudah menanam tembakau. Nah, ini juga karena anggaran DPHJAT yang luar biasa besar,
sehingga petani juga sangat antusias karena beberapa daerah juga bisa membandingkan ternyata budidaya tembakau ini juga lumayan menghasilkan dibanding dengan tanaman lain. Gimana? Benar Pak? Ini tujuan pemerintah adalah meningkatkan produksi dan produktivitas, salah satunya adalah melalui bantuan alat yang pagi ini nanti panjenengan terima. Perlu kami sampaikan, selain dengan bantuan alat, anggaran DBHJAT ini di dinas kami juga ada beberapa bantuan seperti bantuan pupuk yang sudah panjenengan terima dan sudah panjenengan pakai semua, dan sekarang salah satunya dari anggaran DBHJAT. Kemudian pelatihan-pelatihan juga panjenengan sudah menikmati dan sudah melaksanakan pelatihan. Jadi dinas juga di samping memberi bantuan pupuk, diversifikasi, juga ada pendampingan pelatihan seperti sekolah lapang tembakau. Nah, panjenengan di sekolah lapang itu diajari mulai dari menanam sampai gimana caranya mengatasi kalau ada serangan OPT. Kemudian juga ada SL Agribis Tembakau. Panjenengan diajari gimana cara mengolah tembakau yang baik supaya masuk di dalam grade yang nomor 1. Itu SL Agribis. Kemudian tahun ini kami juga karena musim yang tidak menentu, akhirnya kami berusaha mengadakan BIMTEK yang namanya BIMTEK dampak pengendalian iklim. Atasi kalau iklim ini, kalau dulu kan iklim bulan ini hujan, bulan ini kemarau, tapi sekarang tidak bisa dipastikan di pagi. Jadi ini inovasi kami melakukan tahun ini yang namanya DPI, yaitu BIMTEK dampak pengendalian iklim. Nah itu pendampingan kami dari dinas supaya bantuan yang dinas berikan kepada panjenengan ini bisa diaplikasikan secara maksimal sehingga program kami peningkatan produksi dan produktivitas ini tercapai. Yang panjenengan tunggu-tunggu adalah hari ini pasti. Dipanggil wajahnya ceria kabeh karena nanti pulang akan membawa roda 3. Sampai kemarin Pak ada yang salah hadir dari pondok usul. Saking senengnya sampai gak mau undangan talak. Kemarin datang bawa pick-up Pak. Semangat. Saya percaya dengan semangatnya yang kemarin pasti ini semuanya petani ini semangat. Tapi semangat untuk bertani tembakau harus tetap dipanggil. Karena saya berharap tahun depan ini luasannya juga bertambah, karena alhamdulillah dari tahun ke tahun luasan areal tembakau di Kabupaten Malang ini alhamdulillah semakin bertambah. Kemudian kami pesan kepada Bapak Ibu nanti kelompok yang menerima alat ini, saya berpesan supaya dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jangan sampai hanya asal usul aja, si penting oleh, tapi gak di rumah. Karena gini Pak, banyak usulan yang masuk ke kami, tapi karena kami menyesuaikan anggaran sehingga kami benar-benar verifikasi untuk menentukan siapa yang menerima. Nah, panjenengan harus bersyukur karena di antara sekian banyak yang mengusulkan, panjenengan hari ini yang menerima. Panjenengan yang pertama harus bersyukur. Kemudian yang kedua harus merawat alat tersebut Pak. Dipelihara, dirawat supaya alat ini bisa dimaksimalkan pemanfaatannya. Ada di Pak ya? Saya yakin pokoknya dengan menerima alat hari ini, semangatnya juga harus semangat hari ini, meskipun saya tahu kalau tahun ini tahun yang bukan untuk tembakau. Kalau kemarin memang tahun tembakau
Mungkin itu dari kami. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran panjenengan, terutama teman-teman penyuluh yang dengan tidak bosannya mendampingi petani di tengah-tengah kesibukan, karena penyuluh pertanian ini tidak hanya kompeni perkebunan tapi juga kompeni tanaman pangan, horti dan sarana prasarana, sehingga beliau ini membagi waktu banget. Hari ini banyak kegiatan sehingga hanya perwakilan yang mendampingi panjenengan. Mudah-mudahan nanti di kalangan saya minta teman-teman penyuluh juga ikut mendampingi alat ini supaya bisa maksimal. Mungkin itu dari kami. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih atas arahan dan sambutan PLT Sekdim Dinas DPHP. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan secara bersama materi terkait dengan pelatihan dan bimbingan teknis alat dan mesin untuk para narasumber dari perwakilan PT KTM dan PT Tani Karya. Kami persilakan. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat kumpul dalam kondisi sehat. Sehat semua nih? Alhamdulillah. Sholawat serta salam untuk dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita semua yang muslim dapat syafaat di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum paparan materi sedikit saya beri pengantar terkait dengan acara kita hari ini. Yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Sekdi bahwa bantuan kultivator, perajan dan sepeda motor roda 3 sumber dananya adalah dana bagi hasil cukai tembakau tahun anggaran 2025. Jadi monggo dimanfaatkan untuk dukungan usaha tani tembakau. Oke, memang peruntukannya untuk tembakau. Yang kedua, nanti secara teknis kita akan setelah pelatihan kita akan tetap menunggu kehadiran Bapak Kepala Dinas. Nanti yang ditunjuk tolong menempatkan diri ya. Terus nanti kalau Bapak Ibu persani situasi yang di depan kita itu, berarti pembagian pertama sepeda motor roda 3. Kenapa? Biar nanti ruangannya lebih leluasa. Setelah roda 3 nanti dibagikan, ini nanti setelah Pak Kadis selesai ya. Setelah penyerahan simbolis selesai, kita nanti pembagian satu persatu. Jadi kita minta nanti ada foto per kelompok dengan unit yang diberikan. Tidak harus unit yang dibawa, yang penting dengan barang yang diperoleh satu persatu per kelompok. Jadi mohon kesabarannya, ketertiban Bapak Ibu, semua pasti dapat nih. Kita jaga nih biar nanti tidak ada barang kelengkapan yang terkelisut terbawa temennya, terbawa kelompok lain, nggak boleh gitu. Biar nanti bisa langsung terpakai begitu dibawa ke rumah masing-masing. Terus yang kedua kemungkinan perajan, baru terakhir nanti kultivator. Karena kultivator ini paling kelengkapannya sangat banyak, bermacam-macam. Nanti Pak Ali bisa menjelaskan kelengkapan apa saja. Terus yang perlu kami tegaskan bahwa bantuan ini tidak dipungut biaya. Jelas gitu? Tidak dipungut biaya. Monggo kalau ada yang mengatasnamakan dinas bisa lapor ke saya. Itu cukup jelas. Terakhir untuk penerima bantuan sepeda motor, saya absen satu-satu ya, khusus yang sepeda motor. Gapotan tentrem, tumpang, hadir. Gapotan rezeki, ngaju. BPL ya, ngaju modal. Nanti posisi di mana? Sudah, saya mewakili. Potan makmur bahagia, David. Nanti yang akan sampai terima mesinnya itu kultivator. Kultivator itu nanti kalau
Memasuki acara selanjutnya pemaparan alat pertanian yang diserahkan untuk kelompok tani yang disampaikan oleh dua narasumber yaitu Ali Maksum terkait pengoperasian kultivator dan Doni Wahyu menjelaskan pengoperasian dan perawatan kendaraan pengangkut roda 3. Notari yang besar. Kalau kapasitas mesinnya sih per hari bisa 1 hektar. Tapi kalau hambatannya luas biasanya kurang efisien, lebih baik yang pakai notari yang besar. Nah, ini bahan bakarnya pakai bensin, per jamnya kalau untuk membubut itu pakai yang rodanya besi. Terus ini untuk pindah persneleng pada ini bisa 4 majunya 1 lambat, yang satunya lagi agak cepat, terus bisa berurut netral. Lanjut lagi Pak. Nah ini pas pengoperasian nanti ya. Lagi Pak. Kalau ini lebarnya pengoperasian ini kan lebarnya mesin kan 80 cm lah. Tapi nanti kalau pas dioperasikan ini tinggal 75. Kan nanti bakunya jaraknya berapa? Jarak lebarnya. Oh ya masih bisa. Ini nanti kalau bisa mundur di alur bagian tengah itu masih bisa. Ini lebarnya 80 cm, itu masih bisa. Terus lagi. Nah ini kapasitas mesin itu 6,5 HP. 6,5 HP. Nah ini sudah biasa Pak. Lagi Pak lanjut. Kurang lebihnya ini 1 hektar. Kalau per jam itu 0,125. Nah ini kalau per hektar kurang lebih 1 hari. Nah, 1 hari itu bisa mencapai 1 hektar. Tapi nanti tergantung lahan. Rata-rata bisa setengah hektar lebih itu sudah bagus. Kalau lahannya biasanya rumputnya tebal terus agak padat bagus. Ini kalau lahannya sudah sempurna. Misalnya mau dicoba bisa. Langsung aja Pak. Saya titip nomor telepon Pak. Oke. Nanti misalnya kalau ada kendala ada yang dihubungi. Iya Pak. Apa? Bapak Ali, selanjutnya tanpa berpanjang waktu kami aturkan ke Pak Doni untuk paparan pengenalan produk sepeda angkut roda 3. Monggo. Perwakilan dari PT Asia Motor Internasional yang bertempat di Malang, di Jakarta. Ini produksi kita dari PT Malang, sekilas mobil aja ya. Next aja. Kita berdiri sejak 1986 di Honda juga, dan tahun 1997 sudah mulai dikendaraan roda 3. Itu. Nah, ini produk-produk kita yang kecil, dari 150 cc, seperti kargo, ada yang 200 cc, yang diterima bapak-bapak nanti, yang sudah dimodifikasi untuk belakang, itu 200 cc, lebarnya 1,8. Itu dilengkapi dengan bobot. Misalnya bubuk, itu aman, tidak ada masalah. Jadi bisa, gayunya bisa diaktifkan. Langsung baik, kita ada dari pusat layanan jual atau servis dan parkir. Jadi ini bapak-bapak nanti bisa terjadi keluhan, ada masalah, nggak bisa datang ke dealer, bapak bisa saya nanti bisa saya bisa kirim tim saya untuk datang ke tempat bapak. Atau misalnya kejadian di mana itu nggak apa-apa, atau di dinas atau di mana kumpul yang satu kita servis seperti itu.
nanti Bapak harus ganti oli mesin di situ. Terus yang servis ketiga itu 14 atau 800 km itu juga harus ganti olinya, oli mesinnya. 6 bulan atau 1.500 km itu oli mesinnya nggak dapat, tapi nanti yang didapatkan hanya oli gearbox, ya receiver gear, yang maju mundur itu aja. Dan saya mohon nanti untuk servis ini benar-benar dijalankan Pak. Nanti kita harus juga harus pantau karena berkenaan dengan ini klaim, masalah klaim spare partnya. Misalnya Bapak nanti untuk servisnya telat-telat atau gimana, nanti bermasalah dengan klaim spare partnya. Jadi nanti klaim spare part jadi habis kan? Seperti itu. Ini prosedur layanan bengkel resmi di ATM. Nah ini tadi yang saya catatkan sampai misalkan ke daerah, Bapak bisa tagih, nanti bisa telepon saya, bisa tim saya dia akan tempat Bapak. Masalah listrikan. Nah ini layanan KBB kupon perawatan bekal servis ya keterangannya nanti di buku panduan oli mesin 2 kali kemudian tas. Nah ini untuk suku cadang kita sudah siap untuk bidara, jadi Bapak jangan khawatir, misalnya di umum pun juga ada di umum, jadi di bengkel-bengkel pun juga ada. Demikian mungkin dari sini Bapak yang bertanyakan masalah untuk kendaraan roda 3. Gimana? Servis gratis selama memenuhi prosedur ya Pak ya, di KSD ya Pak ya. Nanti silakan yang perlu ditanyakan, monggo. Harga motor Bapak bisa dibuka dengan KBB Pak. Nah di situ kita nggak bisa buka di sini di KBB baru bisa buka di Kenabro. Kalau enggak nanti di sini sudah muncul harga. Mohon nanti segera disiapkan karena untuk proses itu juga perlu waktu. Misalnya di Samsat sendiri itu nanti masih juga ada pegang keputusan juga. Biar prosesnya cepat, nanti segera disiapkan saja. Mungkin nanti bisa disertakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita akan keluar aula untuk melihat maka mungkin uji terkait dengan alat dan juga identifikasi. Ya, nanti setelah selesai dari luar kita kembali lagi sambil menunggu Pak Kadis. Untuk selanjutnya kita silakan untuk keluar. Itu lembut. Kelebutan. Boten Pak, isine kirang, jaket maju. Isine kirang. Nilai isine padet Pak. Oleh petani ini motornya sakit. Saya padet ngoten lho Pak. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan uji coba perajangan tembakau langsung dengan menggunakan mesin perajang yang didanai dari bantuan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT tahun anggaran 2025 dan uji coba mengendarai motor roda 3 oleh kelompok tani. Boten.
Deretnya tenang. Deret kan padat ya. Ternyata enggak. Melayu lah iki. Niki sami-sami. Iki lho Pak, pemain apa ya Pak? Iki. Coba niki Bang. Kalau coba ini gini nggih. Kersane telas niki. Coba kasih sing Pak Bogor Pak sing ngarep. Ah, Mas Gulung. Bolong ya, bolong. Itu Bang ini sing mau. Oleh. Nggih, iki niku lek Oh, nggih. niku dadi kaper. Oh, nggih. Pakare. Sing mestaken yo enak asli. Kayak sing akeh sing kuat nggih. Kang Raja ya, Pak. Nggih niku apa sing Raja? Buatan. Lembut malih saged. Paten Mas. Lembut malih. Cukup belum? Masih kurang. Kurang lembut. Oh, kurang lembut Pak ya. Oh iya. Beras itu, iya, dapat langsung masuk ke lahan sawah, langsung digiling. Ayo gaspol, gaspol. Gaspol Rimpol, Pak. Apa ya? Tengah-tengah.
Saya itu panen mulai bulan panen kalau ini lagi panen stres bisa tunggal yang 6 bulan dulu itu panennya bulan 3 kelompok penerima sepeda motor angkut roda 3 dari Poktan Makmur Bahagia, Pak Warsidi. Ya, monggo ambil posisi di sini, Pak. Kecamatan Dampit. Desa Dampit. Kita coba dulu ya. Oh iya, Pak. Ya, digereng dulu, Pak. Belum hidup. Dihidupi. Kontaknya mana kontaknya? Kontaknya. Kontak. Oh, paham ya. Sew. Di akhir acara dilaksanakan penyerahan secara simbolis bantuan alat pertanian berupa kultivator, alat perajang dan kendaraan roda 3 langsung oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau DTPHP Kabupaten Malang Insinyur Afisena M. Saniputra MTMH kepada perwakilan penerima dari kelompok tani. Kasturi apa? Jadi kita kasturi legit. Iya.
Biar kelihatan mesinnya mungkin. Selanjutnya untuk alat kultivator untuk Poktan Karya Utama 2 bisa Bapak. Kelompok. Agak di belakang aja Pak, kasih biar lebih. Tiga di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau DTPHP Kabupaten Malang, Insinyur Afisena M. Saniputra MTMH menjelaskan bahwa bantuan untuk kelompok tani tahun anggaran 2025 ini terdiri dari 11 kendaraan roda 3, 21 kultivator dan 15 alat perajang tembakau, dan diharapkan bantuan alat ini dapat meningkatkan produksi tembakau, meningkatkan kualitas tembakau karena pasca panen ini adalah kunci dan nilai tambah keuntungan. Karena perbedaan harga jual tembakau daun basah dan rajangan kering yang berbeda jauh, sehingga bisa meningkatkan nilai tambah bagi para petani. Kurang lebih 19.794 juta dengan luasan kurang lebih 810 hektar yang tersebar di 31 kecamatan, 132 kelompok tani dan 47 Poktan penerima bantuan Alsintan. Kemudian jumlah alat yang diperbantukan hari ini berupa kultivator sejumlah 21 unit, perajang tembakau sejumlah 15 unit, dan kendaraan angkut roda 3 11 unit. Harapan kami kita semua di sini bahwa bantuan peralatan ini dapat meningkatkan yang pertama produksi, ya, produksi tembakau. Yang kedua kualitasnya, karena pasca panen ini adalah kunci Bapak Ibu. Sah per kilo berapa? Kalau daun basah 5.000, alhamdulillah. Tahun kemarin 3.500, berarti ada kenaikan. Kalau rajangan kering berapa? 35, 40 Pak. Loh, 35-40 berarti ada keuntungan nilai tambah 30.000 lebih. Kalau proses pengeringan penjemuran ini ada di Panjenengan, ya, nilai tambah senilai Rp30.000 itu berarti masuk menjadi penghasilan tambahan para petani tembakau. Hanya 5.000, yang 30.000 berada di pedagang. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas pasca panen tembakau ini menjadi sangat penting. Di samping kita melakukan budidaya dan diversifikasi tembakau yang sudah secara rutin kita lakukan setiap tahun. Yang kedua, melihat perkembangan petani tembakau ini sungguh menjanjikan, karena ini teman-teman media, saya mau sampling. Bapak-bapaknya yang tidak merokok berapa orang? Rokok semua, teman-teman. Yang hadir berapa orang? Buang. 74 orang. Iya. Tidak satu pun yang tidak merokok. Ada yang mau berhenti merokok? Saya tanya lagi. Siapa? Loh, ono sing gelem mandeg rokok mboten iki? Ini teman-teman ya, ini survei sampling, ini nyata ini. Tidak ada satupun yang mau berhenti. Berarti rokok tetap menjadi primadona bapak-bapak semua dan teman-teman semua yang ada di sini, teman media ini. Berarti pacet arep ngerokok, sehingga ke depan cukai rokok itu pasti akan semakin bertambah. Oleh sebab itu, para petani di Kabupaten Malang ini harus bisa mencari, menangkap peluang itu, bahwa industri rokok khususnya dalam rangka bahan baku ini harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya jumlah produksinya, tetapi juga kualitasnya. Yang terakhir, bantuan ini adalah bantuan punya pemerintah. Ini adalah amanah yang kita berikan kepada Bapak Ibu semua. Tolong dijaga.
Nggih. Nak ngelencer alat iki iku tebe-tebe, Pak. Nggih. Nek Kabupaten Malang ae. Nggih. Nanti jangan sampai ada yang ke Lumajang atau kemana-mana. Nggih, Pak Taufik ya. Ini jangan sampai ada yang melencengnya jauh-jauh. Jadi alat ini betul-betul digunakan dalam rangka aktivitas baik di lahan maupun setelah pasca panen. Jadi dijaga dengan baik, jangan sampai hilang, diawet-awet di rumah karena ini adalah sarana untuk kita bekerja. Selamat kepada penerima, mudah-mudahan nanti semuanya barokah. Petani Malang khususnya tembakau semakin makmur. Kabupaten Malang makmur berkelanjutan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah, Pak. Dahulu. Izin 1, 2, 3. Oke, Pak, posisi semangat. Mengepal, Pak. Tangan kanan mengepal. Semangat, izin 1, 2, 3. Merdeka. Oke, tepuk tangan buat kita semua, Pak. Di akhir kegiatan dilaksanakan penyerahan bantuan alat pertanian kepada para penerima bantuan dan langsung membawa bantuan berupa kultivator, alat perajang tembakau, dan kendaraan roda 3 menuju tempat masing-masing kelompok tani di wilayah Kabupaten Malang. Selanjutnya Kabupaten Jambe Sari Poncokusumo. Selanjutnya siap. Oh, gini. Siap aku suwe. Nggih, Pak. Selanjutnya persiapan bagi bapak-bapak yang menerima. Oke, Pak, hati-hati berangkatnya. Dipastikan sudah mahir, betul, Pak. Awas, Pak, handrimnya, Pak. Pak, handrim. Oke, pelan-pelan, Pak. Selanjutnya Kabupaten 1, 2, 3. Selanjutnya Kabupaten Harapan Taman Kuncaran Tirto Yudo. Harapan apa, Lek? Harapan, Kabupaten Harapan. 1, 2. Kabupaten Jaya Bahagia Gondang Legi. Persiapan. Aku coba ya. Utamanya budgeting, Pak. Ya, jadi anggaran TPHJHT tahun ini kurang lebih 19,794 miliar. Kemudian bantuan alat yang dibantukan pada hari ini yaitu berupa kultivator 21 unit, alat perajang tembakau 15 unit, kendaraan angkut tipe roda 3 ada 11 unit. Nah, kemudian perkembangannya tahun ini ada 31 kecamatan yang melakukan budidaya kawasan tembakau. Kemudian kelompok yang terlibat kurang lebih 132 poktan. Kemudian yang mendapatkan bantuan saat ini adalah 47 poktan.
Jadi bantuan ini secara bergantian, tidak setiap tahun semuanya dapat. Mungkin di samping infrastruktur juga, kemudian mereka juga ada mitra di sini. Tembakau ini mitra, sehingga nanti apa yang diminta pasar itu yang komunitas akan kita kepada teman-teman semua terkait bisnis rokok. Sebenarnya tembakau ini kan bahan baku utama. Malang ini cukup menjanjikan karena industri rokok menengah dan kecil, menengah dan besar cukup banyak di Kabupaten Malang. Kita harapkan ke depan produk-produk tembakau hasil budidaya petani di Kabupaten Malang ini bisa masuk ke dalam market industri tembakau yang ada di Kabupaten Malang. Karena selama ini mitra kita masih dari luar semua, ya, dari luar, sehingga apakah nanti itu bisa langsung tanpa melalui banyak rantai gitu ya. Jadi kita harapkan nanti industri rokok yang ada di Kabupaten Malang itu bisa membina, menyerap tembakau yang hasil produksi dari petani yang ada di Kabupaten Malang. Pak Awi, yang tersedia dan berapa produktivitasnya? Kalau lahan tahun ini kurang lebih 810 hektar. Diharapkan nanti per hektar itu 10 ton daun basah. Dengan rendemen, kalau ini nanti bisa tanamannya bagus, cuaca mendukung, insya Allah 10%, kurang lebih 1 ton per hektar tembakau kering. Itu monggo nanti dikalikan aja kan, kurang lebih kalau 1 ton berarti 800 ton lebih nanti hasilnya tembakau itu tahun 2020. Kalau kebutuhan tembakau berapa sih Pak? Kira-kira Pak? Yang mungkin bisa disurvei di Dinas Perindustrian Perdagangan, berapa kebutuhan tembakau setahun yang ada di Kabupaten Malang. Lah, saya harapkan teman-teman dari media bisa menjembatani segmentasi ini. Bagaimana menyerap sehingga nanti ke depan budidaya tembakau ini bisa berkembang sebagai salah satu komoditas pilihan dari petani, bisa masuk mewarnai dari industri tembakau yang ada di Kabupaten Malang. Ada berapa mitra? Mungkin bisa cek ke Buku Lidah nanti ya untuk memberikan detail yang terkait mitra yang terlibat. Pak, DBHJT yang diterima untuk pertanian itu berapa total? Apakah hanya untuk pengembang tembakau aja atau? Enggak, itu termasuk itu kalau fokus komoditasnya itu adalah tembakau. Itu kunci bisnisnya seperti itu. Tapi kita bisa melakukan diversifikasi. Misalkan petani saat ini cuaca tidak baik, rugi, itu dia bisa melakukan penanaman beberapa komoditas yang lain. Ya, artinya total itu tadi untuk semua untuk peralatan ini Pak? Yang dana dari infrastruktur ada, ya ada infrastruktur, ada kemudian bantuan pupuk juga ada, kemudian peralatan. Yang sudah digunakan berarti berapa itu? Untuk semuanya yang sudah untuk tembakau ini? Teralokasi. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Iwan Hikmawan melaporkan.